Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa kembali di Ato Alim Channel. Saya Abdul Halim, ahli hukum dan pengamat sosial keagamaan. Sahabat AAC yang berbahagia, hari ini kita coba berbincang-bincang mengenai seputar tema yang terkait dengan kartel gelar profesor. Sahabat sekalian, istilah kartel gelar profesor ini sebenarnya muncul dari beberapa berita-berita nasional yang muncul beberapa waktu belakangan ini. Baik, untuk lebih jelas kita coba melihat bagaimana sebenarnya terkait dengan istilah kartel guru besar ini. Sahabat sekalian, di dalam sebuah berita ini kita lihat ya, sahabat, bahwa yang berjudul sidang MK soal kartel, ini pakai tanda kutip ya, gelar profesor, Yusril jadi ahli penggugat. Jadi ini berita yang muncul beberapa hari atau 2 hari yang lalu ya. Sahabat sekalian, kita baca sedikit ya. Jakarta, Mahkamah Konstitusi MK kembali menggelar sidang judicial review Undang-Undang Guru dan Dosen yang diajukan oleh dosen universitas, sebuah universitas di Indonesia, saya tidak sebutkan ya, yaitu bernama Ibu Sri Mardiati. Di dalam sidang ini, para pihak akan mengajukan ahli ke Mahkamah Konstitusi, salah satunya adalah Profesor Yusril Ihza Mahendra. Nah, ini sahabat sekalian, pihak pemohon di sini ya, dalam hal ini Ibu Sri Mardiati menunjuk pengacaranya yaitu Magdir Ismail ya, yang mencoba ingin mengajukan gugatan ya, bukan gugatan ya, permohonan judicial review terhadap persoalan pengajuan guru besar ini. Sahabat sekalian, kalau kita lihat pula ada juga berita yang lain ya, kita lihat yang berjudul MK cecar Kemendikbud soal mudahnya pejabat dapat gelar profesor. Nah, ini kaitan lagi yang tadi adalah seorang dosen di sebuah perguruan tinggi terkenal mengajukan judicial review, permohonan judicial review karena berkaitan dengan susahnya atau berliku-likunya pengajuan guru besar ya, pengajuan persyaratan guru besar. Nah, begitu perkara ini masuk ke Mahkamah Konstitusi, maka pihak hakim MK mencecar Kemendikbud soal mudahnya pejabat dapat gelar profesor. Nah, ini ada nuansa lain lagi ini sebenarnya. Karena di dalam berita ini kita lihat ya, hakim konstitusi ini yaitu Saldi Isra mencecar Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi soal mudahnya pejabat mendapatkan gelar profesor. Di sisi lain, dosen yang meniti karir setengah mati malah susah mendapatkan puncak tertinggi dalam dunia akademik. Nah, ini ada dilema di sini, sahabat sekalian, di mana hakim MK Saldi Isra memperbandingkan ya adanya pejabat, birokrat, bahkan politisi yang mendapatkan gelar profesor ya tanpa susah-susah, bahkan justru bernuansa di luar pertimbangan akademik. Nah, sahabat sekalian, kemudian ada lagi cerita yang saya ingin sampaikan ke sahabat AAC ya. Ini cerita Ketua MK Anwar Usman ditawari gelar profesor. Jadi di sini menurut Ketua MK ya, ini pengalaman ya yang diekspos di bulan minggu di September 2021 ini, disebutkan bahwa saya sendiri terus terang ada juga yang bertanya, kok enggak mau gelar profesor? Nah, lalu beliau menjawab, ya enggak lah, saya melihat beliau-beliau ini, maksudnya orang-orang yang dosen-dosen senior itu ya dengan susah payah untuk mencapai guru besar, masa
kira-kira Hakim MK ini, yaitu Pak Anwar Usman ini tidak ingin melalui sebagaimana yang terjadi dilakukan oleh politisi atau pihak-pihak yang memang ingin mendapatkan gelar guru besar tanpa melalui jalan yang sebagaimana yang dialami oleh dosen-dosen senior. Sahabat sekalian, ini kalau kita lihat ya fenomena pemberian gelar profesor ini ya, kalau kita lihat memang sangat ironis sekali ya. Betapa misalnya para doktor-doktor dan dosen-dosen senior yang puluhan tahun mengabdikan diri di perguruan tinggi ya, berdarah-darah jatuh bangun untuk mengejar kepangkatan akademik tertinggi bergelar guru besar itu. Cuma pada sisi lain juga kita lihat ya, sahabat AAC, bagaimana misalnya dosen-dosen harus juga menyiapkan syarat khusus seperti artikel ilmiah yang terindeks jurnal internasional. Sehingga muncullah misalnya bagaimana misalnya hambatan handicap untuk menuju guru besar ini adalah dengan istilah hantu Scopus. Nah, ini sahabat sekalian ya. Kalau kita lihat bagaimana sahabat-sahabat kita ya, calon-calon dosen yang akan meniti karirnya, meniti gelar profesornya ini terbentur dengan banyaknya persyaratan-persyaratan yang bersifat administratif. Termasuk dalam hal ini adalah persoalan meraih guru besar dengan Scopus. Nah, sahabat sekalian, kita lihat ya, ada kasus yang sebenarnya dialami oleh dosen kita. Kita lihat kasus ini, yaitu saya bacakan di sini, yaitu Dr. Dra Sri Mardiati Eskom ya. Ini dosen di sebuah perguruan tinggi mengajukan gugatan permohonan ya, menyangkut pengujian material terhadap pasal 50 ayat 4. Jadi Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Jadi sebagai batu ujinya ya, pemohon menyatakan bahwa yang dijadikan batu uji adalah pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 2, pasal 28C ayat 1, pasal 28D ayat 1, ya, pasal 28I ayat 4 dan pasal 28I ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi kalau kita lihat di pasal, misalnya di pasal 50 ayat 4 ya, ini terkait dengan ketentuan ya yang kira-kira saya bacakan sahabat sekalian. Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi bagaimana dimaksud pada ayat 2, pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, menurut pendapat pemohon, ini menurut pemahaman daripada pemohon, bahwa pasal 50 ayat 4 ini secara konstitusional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana pasal yang disebutkan tadi. Nah, inilah yang sebenarnya yang menjadi problem daripada permohonan uji ini. Sahabat sekalian, kalau kita lihat ya, ini pengalaman beberapa teman saya juga misalnya, sebenarnya perjalanan panjang ya untuk memenuhi persyaratan itu sudah melalui yang sangat ketat. Pertama tentu menyiapkan unsur-unsur yang dinilai dalam pedoman angka kredit ya. Nah, di sini tentu ada unsur-unsur bidang A, akademik, penelitian ya, dan pengabdian atau penunjang ya. Sahabat sekalian, yang biasanya jadi problem itu adalah yang terkait dengan komponen B, yaitu penelitian tadi atau publikasi ilmiah. Nah, di dalam ketentuan ini sebenarnya baru di sekitar 2000-an, 2005, 2000, di atas 2004 ya.
ini baru muncul sebenarnya, baru muncul syarat yang meminta syarat khusus terindeks Scopus ini. Tapi ada problem sahabat sekalian. Problemnya adalah, jadi kebetulan saya punya teman yang kebetulan bapak ini adalah seorang yang sudah sangat senior ya di kampus saya ya, sangat senior, dan kapasitasnya di dalam ilmu perundang-undangan saya pikir di Indonesia ini adalah termasuk ahli papan atas karena memang punya pengalaman terrecord. Beliau ini ya sudah menerbitkan jurnal artikel internasionalnya di jurnal terindeks Scopus internasional. Ketika beliau masukkan submit artikel, sebenarnya jurnal itu masih terindeks Scopus. Tetapi begitu dalam proses perjalanannya ya, kemudian terbit dan diajukan ke Mendikbud, apa yang terjadi sahabat sekalian? Jurnal ini ternyata mengalami penurunan, discontinued ya. Jadi enggak lagi terindeks. Padahal sebenarnya ya, sebelumnya waktu disubmit dia termasuk pada yang terindeks atau masih baik itu di Skimago maupun di scopus.com masih bisa diakses. Nah, inilah sahabat sekalian salah satu pengalaman teman-teman. Nah, begitu juga misalnya yang dialami oleh pemohon di judicial review ini ya, di mana beliau di sebuah kampus besar ini telah melalui proses panjang ya. Misalnya review dari internal, reviewer dari eksternal, yang juga kampus terkenal, mencoba memeriksa pengusulan. Misalnya di tahun 2016 ya, sudah dilakukan pengurusan untuk menuju guru besar ini. Nah, pemohon dalam hal ini dosen yang mengajukan permohonan judicial review ini mencoba ya memenuhi persyaratan-persyaratan itu. Nah, di 2017 ya, setelah ada saran-saran dari pihak reviewer eksternal, ya saya sebut sajalah reviewernya dari ITB misalnya ya, kampus besar tentunya, diadakanlah perbaikan untuk jurnal internasional berreputasi ini, sehingga dipenuhilah. Kemudian sahabat sekalian, di tanggal 13 Mei 2019 akhirnya kampusnya ya, kampus besar di Jakarta ini melalui Dewan Guru Besar ya sepakat meloloskan usulan daripada dosen senior di bidang matematik ini, lalu dikirimlah di kementerian. Nah, sahabat sekalian, yang terjadi adalah ya begitu sampai di sana ternyata ada problem-problem terkait dengan yang saya sebut tadi adalah persoalan jurnalnya. Nah, inilah beberapa hal yang menurut saya kalau kita lihat ya, bagaimana soal guru besar ini justru lebih banyak diliputi oleh ya hal-hal yang bersifat administratif, bukan bersifat yang substantif. Kita kasih contoh misalnya, bagaimana mungkin lah ya seorang dosen yang sudah senior, yang sudah menulis banyak buku, tetapi harus juga menerbitkan artikel di luar. Saya kalau dalam konteks mungkin di lingkungan kita, negara kita ini ada mekanisme apakah jurnal yang diterbitkan oleh kementerian itu tidak apa-apa, atau bahkan misalnya sahabat sekalian, ini pemikiran kita saja sebenarnya, kita tidak ingin menggurui ya, tetapi ada forum yang menguji kapasitas dosen ini dengan rigid melihat penelitian-penelitiannya. Jadi jangan justru terfokus kepada artikel yang sebenarnya terindeks Scopus tadi.
Apa sebabnya? Karena Scopus itu adalah atau Elsevier atau Springer dan lain-lain itu sebenarnya adalah hal-hal yang lain. Nah, inilah barangkali yang perlu kita sikapi. Semoga rekan-rekan sekalian tetap semangat ya untuk membangun dunia akademik ya, tentu dunia akademik yang beretika. Sahabat sekalian, semoga dunia kampus kita, dunia akademik kita mengutamakan kualitas daripada formalitas. Demikian saja kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.